Cinta itu tak cukup sekedar bahasa, tapi juga butuh bukti dan usaha. Di PT UN ada upaya hukum biasa dan juga upaya hukum luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Hukum Rahman. Sebagaimana kita ketahui bahwa putusan itu merupakan tahapan akhir dari pemeriksaan di pengadilan. Tapi sekalipun putusan itu merupakan tahapan akhir, apakah berarti putusan itu merupakan akhir dari segalanya? Atau mungkin seperti sebuah hubungan, sekalipun sudah putusan tapi masih bisa diupayakan untuk dilanjutkan. Oke? Pada kesempatan kita kali ini, kita akan berbicara mengenai upaya hukum terhadap putusan yang ada di PT UN. Tapi seperti biasa, sebelum pembahasan ini melebar dan melebar kemana-mana, kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kemanfaatan, dan keberkahan di dalam hidup kita. Di dalam beracara di PT UN, itu dikenal adanya upaya hukum terhadap sebuah putusan. Baik untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap, maupun untuk putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Di dalam peraturan perundang-undangan, sebuah putusan hakim itu harus dapat diperbaiki jika dalam putusannya terdapat kekeliruan. Tentunya hal ini juga harus sesuai dengan aturan perundang-undangan itu sendiri. Maka karena ketentuan ini, di dalam dunia peradilan dikenal adanya istilah upaya hukum. Dan upaya hukum ini ditujukan demi tegaknya keadilan dan demi mencari kebenaran dalam pemeriksaan di pengadilan. Untuk upaya hukum ini sendiri meliputi upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Untuk upaya hukum biasa, di dalamnya ada perlawanan, kemudian banding, dan kasasi. Dan untuk upaya hukum luar biasa, itu meliputi perlawanan pihak ketiga dan peninjauan kembali atau yang kita kenal dengan singkatan PK. Lantas, apa yang membedakan antara hukum biasa dengan upaya hukum biasa dengan upaya hukum luar biasa? Oke. Pada dasarnya, upaya hukum biasa, baik itu perlawanan, banding maupun kasasi, itu sifatnya menunda pelaksanaan putusan pengadilan. Sedangkan dalam upaya hukum luar biasa, itu tidak menunda pelaksanaan putusan pengadilan sebelumnya. Jadi jika pada upaya hukum biasa itu menunda pelaksanaan putusan pengadilan, maka pada upaya hukum luar biasa itu tidak menunda pelaksanaan putusan pengadilan sebelumnya. Kemudian untuk perbedaan yang kedua, antara kedua upaya hukum ini, perbedaannya ini terkait dengan status putusan pengadilan sebelumnya. Jika pada upaya hukum biasa itu hanya bisa dilakukan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap, maka untuk upaya hukum luar biasa itu dilakukan bagi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Oke, selanjutnya kita bahas lebih mendalam tentang kedua upaya hukum ini. Yang pertama terkait dengan upaya hukum biasa. Untuk upaya hukum biasa yang pertama yaitu perlawanan. Perlawanan ini dilakukan oleh pihak penggugat karena gugatannya tidak layak dan ditolak oleh hakim pada persiapan pemeriksaan administrasi sebuah gugatan. Jadi pada perlawanan ini, gugatan yang awalnya ditolak oleh pengadilan, setelah si penggugat yang tertolak ini melakukan perlawanan, akhirnya gugatan ini diterima oleh pengadilan. Ini yang disebut dengan perlawanan. Dan perlawanan ini istilah lainnya adalah verzet. Kemudian untuk upaya hukum biasa yang kedua yaitu banding. Banding
ini merupakan upaya hukum yang dilakukan untuk melakukan pemeriksaan ulang yang dilakukan di pengadilan tinggi atau pengadilan tingkat banding. Misalnya ada salah satu pihak yang tidak puas dengan putusan di pengadilan tingkat pertama. Dan selama putusan tersebut belum genap berusia 14 hari dan belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah, maka terhadap putusan tadi itu bisa dimintakan upaya hukum lanjutan dengan melakukan banding di pengadilan tinggi atau pengadilan tingkat banding. Jadi bagi pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama, baik itu penggugat maupun tergugat, atau mungkin kedua-duanya tidak puas dengan putusan pengadilan yang ada pada tingkat pertama, maka bisa dilakukan yang namanya upaya banding ini. Kemudian untuk upaya hukum biasa yang ketiga yaitu kasasi. Jika pihak penggugat ataupun tergugat yang sudah mendapatkan putusan banding di pengadilan tinggi, tapi ternyata masih juga belum puas, maka masih bisa mengajukan upaya hukum selanjutnya di Mahkamah Agung yang dinamakan dengan kasasi. Dan untuk tenggang waktu untuk mengajukan kasasi ini juga sama seperti pada pengajuan banding, yaitu 14 hari setelah diterimanya putusan dari pengadilan di tingkat sebelumnya. Oke, kemudian dari upaya hukum biasa kita lanjut ke upaya hukum luar biasa. Untuk upaya hukum luar biasa yang ada di PT UN itu meliputi perlawanan pihak ketiga dan peninjauan kembali. Perlawanan pihak ketiga ini merupakan perlawanan yang dilakukan oleh pihak luar. Yang dimaksudkan pihak luar di sini adalah pihak yang bukan merupakan penggugat maupun tergugat. Tapi pihak ketiga ini adalah pihak yang dikhawatirkan kepentingannya akan dirugikan karena dampak putusan atas perkara yang sedang disengketakan. Maka karena kekhawatiran ini pihak ketiga dimungkinkan dapat melakukan perlawanan di pengadilan. Dan perlawanan pihak ketiga ini disebut dengan denden verzet. Kemudian juga yang perlu diketahui bahwa perlawanan pihak ketiga ini hanya dimungkinkan dalam perkara pengadilan pada tingkat pertama. Jadi untuk perkara pengadilan pada tingkat banding maupun tingkat kasasi, pihak ketiga ini tidak dimungkinkan untuk masuk ke tengah-tengah perkara yang disengketakan. Selain itu juga dipersyaratkan bahwa perlawanan pihak ketiga ini hanya bisa diajukan sebelum putusan PT UN itu dilakukan eksekusi. Jadi kalau misalkan putusan itu sudah dilakukan eksekusi atau sudah dilaksanakan putusannya, maka perlawanan pihak ketiga ini sudah tidak dimungkinkan lagi. Oke, selanjutnya untuk upaya hukum luar biasa yang kedua yaitu peninjauan kembali atau PK. Jika pada banding maupun kasasi itu dimungkinkan selama putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap, maka pada peninjauan kembali ini dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa karena peninjauan kembali itu ditujukan untuk putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Baik putusan itu di tingkat pengadilan tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi di Mahkamah Agung sekalipun. Dan peninjauan kembali ini dimungkinkan jika misalnya didapati adanya kekeliruan hakim dalam memutus, adanya putusan yang tidak berdasarkan pertimbangan, diketahuinya adanya bukti-bukti palsu di kemudian hari, atau juga mungkin karena didapatinya bukti baru. Dan untuk pemeriksaannya sendiri, peninjauan kembali ini hanya bisa dilakukan satu kali karena sifatnya yang pertama dan terakhir. Baik, mungkin ini yang dapat disampaikan pada kesempatan kita kali ini. Jika ada pertanyaan, sanggahan, kritik maupun saran, seperti biasa silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.